Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi Tonight. Selamat menyaksikan! Dean Henderson kesal betul ke Manchester United. Dean Henderson sangat kesal dengan Manchester United. Dia merasa Manchester United tidak menepati apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Sudah berstatus sebagai pemain Nottingham, Henderson bercerita tentang masa kelamnya di Manchester United. Menurut Dean Henderson, Manchester United tidak menepati janji untuk menjadikan dirinya pengawal mister gawang nomor 1 Manchester United. Percakapan yang saya lakukan setelah Euro adalah, Anda datang kembali ke sini untuk menjadi nomor 1. Namun, tidak ada di antara mereka yang menepati apa yang sudah mereka katakan kepada saya, ujar Dean Henderson. Arsenal lepas Bernd Leno ke Fulham. Arsenal akhirnya melepas Bernd Leno. Mantan kiper nomor 1 The Gunners itu dijual ke Fulham dengan nilai total transaksi 8 juta pound. Dengan posisi yang makin sulit, Leno pada akhirnya menerima pinangan Fulham. Juara Championship itu mengikat Leno dengan kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan setahun lainnya. Nilai ini nyaris hanya sepertiga ongkos Arsenal kala membelinya dari Bayer Leverkusen pada 2018 silam. Fulham memecah pembayaran Bernd Leno dengan beberapa kali pembayaran. Hilangnya Sterling dan Jesus akan lebih terasa di ruang ganti Manchester City. Manchester City melepas Raheem Sterling dan Gabriel Jesus musim panas ini. Padahal, mereka penting dalam menopang kesuksesan Manchester City sejauh ini. Mantan bek Manchester City, Joleon Lescott, percaya efek penjualan pemain-pemain tersebut akan lebih terasa di ruang ganti. Baik Sterling maupun Jesus pun pengalaman dan mental juara yang sulit digantikan. Pep memang sudah menciptakan sebuah sistem yang mana tak bergantung ke individu. Jadi mungkin efeknya tak semerusak itu di lapangan ketimbang di ruang ganti. Mereka semua akan dirindukan untuk alasan itu, ujar Lescott. Jangan kaget kalau Tottenham juara. Tottenham Hotspur memperkuat diri dengan agresif musim panas ini. Antonio Conte kini punya tim yang lebih sesuai dengan keinginannya dibandingkan musim lalu. Musim lalu, ia mewarisi skuad bentukan Nuno Espirito Santo. Bahkan dengan skuad warisan itu, plus 2 rekrutan efektif yakni Rodrigo Bentancur dan Dejan Kulusevski, Conte berhasil membawa tim finish di 4 besar. Mantan bek Manchester City, Joleon Lescott percaya Tottenham akan jauh lebih kompetitif dan tak akan kaget kalau menjuarai sesuatu musim depan. Pogba tak dioperasi, absen sampai September. Keputusan akhirnya diambil terkait cedera gelandang Juventus Paul Pogba. Opsi operasi membuatnya terancam tak bisa tampil di Piala Dunia Qatar pada November mendatang. Sebab prosedur pembedahan berpotensi membuat Pogba absen hingga 5 bulan. Setelah berkonsultasi dengan spesialis, Pogba ternyata tak perlu menjalani operasi. Pemain 29 tahun itu akan menjalani perawatan dan terapi di gym dan kolam renang. Langkah ini membuatnya diperkirakan menepi 5 pekan dan artinya jika tak ada kemunduran, Pogba bisa kembali tampil bulan depan. Tinggalkan MU, Alex Telles segera pindah ke Sevilla. Telles berada dalam situasi yang kurang bagus di musim panas ini. Pasalnya, United memutuskan membeli bek kiri baru pada diri Tyler Malacia. Kedatangan Malacia membuat Telles hanya jadi bek kiri ketiga MU. Alhasil, pemain timnas Brasil itu ingin meninggalkan United dalam waktu dekat ini. Ia dikabarkan sudah sepakat pindah ke Sevilla. Ia akan dipinjam dari MU selama 1 musim. Jadi, MU dan Sevilla saat ini sedang berunding untuk mengesahkan transfer Telles tersebut.
pantang menyerah. AC Milan masih berharap bisa datangkan Sanchez. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan masih berharap untuk bisa memenangkan perburuan gelandang Lille Renato Sanchez. Terakhir, Milan dikabarkan mundur karena tak bisa bersaing secara finansial dengan PSG. Tapi kemudian ada perkembangan baru. PSG ternyata tak kunjung menyegel transfer Sanchez. Direktur Milan yakni Paolo Maldini juga disebut telah menggelar pembicaraan dengan agen sang pemain yakni Jorge Mendes. Sang agen sendiri disebut masih membuka pintu bagi Milan untuk merekrut Sanchez. Sang pemain butuh klub baru sebelum kompetisi di Eropa digulirkan lagi. Wesley Fofana lakukan satu hal yang jadi kode kuat merapat ke Chelsea. Saga transfer Wesley Fofana dari Leicester City ke Chelsea tampaknya akan segera berakhir sebelum pekan pertama Liga Inggris bergulir. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu memberikan kode lewat akun media sosialnya. Terpantau sejak Rabu dini hari, bio di akun Instagram pribadi Fofana tidak lagi ada embel-embel Leicester City. Di sana hanya tertera professional player. Keputusannya menghapus Leicester dari bio Instagramnya itu semakin memperkuat rumor bahwa ia akan merapat ke Chelsea. The Blues sendiri tidak ada masalah dengan mahar yang telah ditetapkan oleh Leicester. Chelsea jadikan Timo Werner pelicin rekrut bek RB Leipzig, Joško Gvardiol. Chelsea telah membuka jalan RB Leipzig untuk kembali menggunakan jasa Timo Werner. Hanya saja, The Blues ingin klub Jerman tersebut membiarkan Joško Gvardiol direkrut. Gvardiol dirasa sosok yang pas untuk memperkuat lini belakang Chelsea. Akan tetapi, merekrut Gvardiol bukan perkara mudah. Mengingat ia masih terikat kontrak dengan RB Leipzig hingga 2026. Maka menukar Timo Werner dengan Gvardiol akan menjadi solusi yang tepat untuk kedua klub. Chelsea tidak keberatan penyerang asal Jerman itu pergi dengan status pinjaman atau permanen. Gagal guide Marc Cucurella, Manchester City alihkan incaran ke Sergio Gomez dari Anderlecht. Manchester City mempersiapkan tawaran untuk memboyong Sergio Gomez dari Anderlecht sebagai alternatif kegagalan merekrut Marc Cucurella. Gomez yang masih berusia 21 tahun itu merupakan salah satu pemain serba bisa yang mampu memainkan peran di beberapa posisi. Kendati utamanya sebagai bek kiri, Gomez pernah bermain hampir di seluruh posisi kecuali penjaga gawang. Hal ini tentu menjadi kelebihan bagi Pep Guardiola yang bisa memanfaatkan kemampuan dan mengembangkan kualitasnya di usia muda. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Sposi Football News edisi Tonight. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Sposi Football yang pastinya akan kita update di Sposi Football News Official. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!